Jadilah pribadi muslim yang sejati melalui sabar, ikhtiar dan doa. Allah tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. QS Al-Baqarah ayat 286. Dan janganlah kamu merasa lemah. Dan jangan pula kamu merasa bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu termasuk orang yang beriman. QS Ali Imran ayat 139. Dan dialah Allah akan memberi manusia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah kan cukupkan keperluannya. Sungguh, Allah melaksanakan urusannya, menepati janjinya. QS At-Talaq ayat 3. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah ayat 153. Juallah kehidupanmu saat ini untuk kehidupanmu selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Niscaya kamu akan mendapatkan keduanya. Tetapi, jika kamu menjual kehidupan selanjutnya untuk kehidupan saat ini, maka kamu akan kehilangan keduanya. Hasan Al-Basri. Dunia ini ibarat bayangan. Jika kamu berusaha menangkapnya, dia akan lari. Tetapi, jika kamu membelakanginya, maka dia tak punya pilihan selain untuk mengikutimu. Ibnu Qayyim. Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Bahkan, malaikat pencatat pun tidak dapat mengetahui hal itu barang sedikit guna dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak mengetahui sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari sehingga ia tidak bisa mempengaruhinya. Junaid Al-Baghdadi. Terkadang Allah akan membiarkanmu merasakan pahitnya kehidupan dunia, sehingga kamu dapat menghargai dan mencicipi manisnya iman. Umar Sulaiman. Nasibmu telah ditulis oleh tinta cintanya, kemudian disegel dengan rahmatnya. Jadi tak perlu takut. Percayakanlah dirimu kepadanya dan berharaplah pada segala ketetapannya. James of Jannah. Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu. Anonim. Jika apa yang kamu harapkan tidak terjadi, maka kamu harus mencoba untuk menyukai apa-apa yang sedang terjadi. Anonim. Takutlah pada Allah karena hukumannya. Cintai Dia, karena Allah sangat penuh dengan belas kasihan. Anonim. Allah menjadikanmu seorang muslim karena ingin melihatmu berada di surganya. Dan yang perlu kamu lakukan adalah menunjukkan jika kamu pantas untuk itu. Anonim. Setiap kamu akan tidur, cobalah untuk mulai merenung. Apakah langkahmu hari ini sudah membuatmu semakin dekat dengan Allah? Atau malah sebaliknya, membuatmu semakin jauh dari Allah? Anonim. Ketika rasa sakit hatimu membuatmu jatuh, ingatlah Allah melihat semuanya dan sedang merencanakan hal baik lainnya. Anonim. Petunjuk tidak bisa dicapai kecuali oleh pengetahuan. Dan arah tujuan yang benar tidak akan bisa dituju kecuali dengan kesabaran. Anonim. Teruslah berusaha dengan harapan apa yang kamu impikan. Dan janganlah lupa untuk mendampingi usaha tersebut dengan kesabaran serta keikhlasan. Anonim. Setelah kamu memohon bimbingan menuju jalan yang lurus kepada Allah, maka jangan hanya berdiri di tempat. Mulailah melangkah. Anonim. Definisi dari kata kuat itu bukan berarti tidak pernah dan tidak boleh menangis. Tetapi, orang yang kuat itu adalah orang yang terus beristiqamah di jalan Allah ketika menghadapi segala ujian dan godaan. Anonim. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Al-Insyirah ayat 5.
Dan sesungguhnya, Allah itu bersama orang-orang yang senang berbuat baik. Qs Al-Ankabut ayat 69. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya telah dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya ada dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Qs Hud ayat 6. Ketika kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka percayalah jika Dia akan memperbaiki semua hal yang lain untuk kita. Jika kamu ingin menghancurkan suatu negara tanpa perang, maka berbuatlah perzinahan dan ketelanjangan umum di generasi berikutnya. Salahuddin Ayyubi. Percayalah kepada Allah ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Allah punya rencana yang lebih baik untukmu. Lidah seseorang itu bisa memberimu rasa hati yang sesungguhnya. Ibnu Qayyim. Kamu tidak boleh membiarkan hatimu merasakan kesenangan yang berlebih hanya karena pujian dari orang lain. Kamu akan merasa sedih jika kecaman datang dari mereka suatu hari nanti. Imam Ghazali. Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun jika tidak, maka ketahuilah jika dia bukan milikmu. Ali bin Abi Thalib. Arti ikhlas ialah melupakan pujian dari manusia dan terus berusaha untuk mencari ridha dari Sang Pencipta. Barang siapa yang di hadapan manusia menghiasi diri dengan suatu hal yang tidak dia miliki, maka ia telah jauh dari rahmat Allah. Ibnu Al-Qayyim. Tidak ada solusi yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan. Hr. Ibnu Majah. Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El-Shirazi. Tidak perlu berduka. Apapun yang hilang dari dirimu, pasti akan kembali lagi dalam wujud yang lain. Jalaluddin Rumi. Penderitaan adalah anugerah. Di dalamnya tersembunyi belas kasihan Tuhan.